Oke, masih bersama saya Budiman Tamnurjo di satu meja The Forum. Mas Rumadi Ahmad, Istana melihatnya gimana ya? Ketua KPK yang seharusnya memberantas korupsi tapi terjerat dalam sangkaan apakah itu pemerasan, apakah itu gratifikasi, apakah itu penyuapan. Apa analisis dari KSP itu sendiri? Ya, terus terang ini memang situasi yang cukup berat, Mas Budiman. Dalam situasi seperti sekarang ini di mana pemerintah sedang giat-giatnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi, tetapi ada situasi seperti ini. Bahkan sebenarnya kan kita berharap bahwa KPK itu memang menjadi ujung tombak baik pencegahan maupun penindakan korupsi. Tapi begitu ada kasus ini memang menjadi pukulan yang sangat berat bagi kami. Tapi di sisi yang lain ini juga bisa kita jadikan sebagai hal yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pimpinan KPK sekalipun, ini memang harus dilakukan tindakan hukum. Dan saya kira apa yang kita saksikan sekarang ini dengan Pak Firly dijadikan sebagai tersangka dan kita mengetahui, kita bisa memantau prosesnya seperti apa, ini menunjukkan bahwa memang pemberantasan korupsi termasuk penindakan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Jadi ini memang bisa kita lihat dari dua sisi. Di satu sisi memang sebuah pukulan, tetapi di sisi yang lain kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum siapapun itu termasuk pimpinan KPK kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, memang harus dilakukan tindakan gitu. Tapi kalau tadi menanggapi Pak Agus Raharjo mengatakan pelemahan KPK ini sistematis dengan revisi undang-undang, KSP meresponnya gimana? Ya, saya tidak mau masuk terlalu jauh ya ke isu itu karena bagaimanapun ini situasinya sudah terjadi, misalnya termasuk revisi undang-undang KPK, ini prosesnya bukan semata-mata di pemerintah tetapi ini di DPR. Jadi ini bukan semata-mata persoalan eksekutif, tapi revisi undang-undang KPK adalah langkah yang diambil baik eksekutif maupun legislatif. Baik. Abraham Samad, tadi Pak Firly mengatakan bahwa siapapun akan diintervensi, siapapun akan ditekan. Anda pernah diintervensi atau ditekan atau diteror? Kalau intervensi dari penguasa nggak pernah. Tapi kalau teror itu kan sampai akhir kita selesai menjabat itu masih diteror. 2016 saya udah selesai masih diteror kan. Tapi kalau intervensi saya nggak pernah alami. Saya nggak tahu kalau penyidik ya, tapi kelihatannya juga enggak. Karena kan biasanya kalau mereka diintervensi pasti memberitahu kepada pimpinannya. Yang banyak di zaman saya itu diteror. Bahkan pernah sebelum saya masuk, 1 minggu sebelum saya masuk, ada penyidik yang ditabrak patah kakinya tuh. Ketika dia balik ke rumahnya kan. Jadi kejadian teror seperti novel itu banyak dialami penyidik-penyidik KPK. Dan menurut saya itu yang paling banyak terjadi daripada intervensi. Oleh karena itu menarik sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus kalau menurut saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus bagus kita tanyakan Ibu Yenti. Apakah ketika memilih pimpinan KPK, pansel itu dapat intervensi? Kenapa saya katakan ini perlu? Karena menurut saya kalau tadi Ibu Yenti menyatakan bahwa skor mereka itu terpenuhi secara intelektual, yes. Tapi kan penilaian bukan di situ. Pertama, KPK sudah memberikan satu dokumen kepada pansel dan kepada DPR tentang pelanggaran etik yang dilakukan Firly ketika dia menjabat jadi deputi. Jadi itu firm. Sehingga sebenarnya kalau bukti itu ada, beda kalau misalnya sekedar ucapan tidak ada bukti, itu fitnah. Tapi ini semua dilengkapi dengan bukti tapi toh masih diloloskan. Oleh karena itu perlu kita tanya. Mbak Yanti silakan. Apakah memang yang diintervensi panselnya sebetulnya? Tidak, pansel nggak diintervensi. Pansel itu kan kepanjang tanganan presiden. Kita setiap tahapan itu diketahui oleh presiden melalui Mensesnek, itu udah pasti kan. Karena kita memang kalaupun ya kita misalnya dapat 20, presiden nggak setuju juga boleh kok itu kan misalnya gitu. Jadi di situ clear ya bahwa itu kita hanya kepanjang tanganan presiden dan itu adalah suatu instrumen untuk menjaring dari yang pertama dulu 600 yang belakangan 360. Itu ya dari itu kemudian kita harus mencapai angka 10 orang. Nah di situ nggak ada intervensi sama sekali. Kalau dokumen yang katakan pelanggarannya Firly? Jadi waktu itu kan kita minta data dari semua penegak hukum yang kita datang itu kita minta data semua. Itu tidak diberikan pada waktu itu. Tidak diberikan? Tidak waktu itu. Diberikannya pada waktu sudah selesai. Kemudian terlambat?
Iya, kita minta, kita dapat sendiri juga. Masukan-masukan kan tidak hanya dari KPK, bahkan ada yang kita bisa bikin open gitu ya, siapapun boleh menyampaikan. Dan kita sudah klarifikasi pada waktu itu tentang masalah etis itu. Kemudian setelah selesai siapa yang mau ngasih masukan lagi, sudah selesai. Begitu sudah selesai, kemudian Pak dari KPK minta memberikan surat rahasia, kalau nggak salah gitu, masukan rahasia, tapi sudah diserahkan oleh wartawan loh. Rahasia kok di wartawan kan, tapi kita udah selesai pada waktu prosedur itu. juga? Ya iyalah kan, kalau nyakisnya. Dan lagi waktu itu Pak Agus Raharjo minta kita yang datang, padahal yang lain itu kan datang ke sini gitu ya. Nah itu juga, dan sudah waktunya selesai dan sebelumnya nggak ada lagi gitu. Jadi kita kan nggak mungkin juga diintervensi terus harus mundur gara-gara itu. Nah kemudian kita jalan, saya kira sampai selesai kita tuh kan bersembilan juga. Itu dari kalangan yang berbeda. Pemikirannya berbeda, pandangannya juga berbeda, dan ada juga dari dari masyarakat sipilnya juga kan, di sana ada 3 orang itu di sana. Jadi saya kira tidak diintervensi. Tidak diintervensi.